Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kami bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Tirih, RMIKOM, selaku dosen pada mata kuliah struktur data, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Cici Salsa Rizkyani dari Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi Perpajakan akan mempresentasikan tugas UAS mengenai searching, sequential, dan binary search. Baik, langsung saja ke slide pertama. Baik, slide pertama, saya akan menjelaskan pengertian searching. Searching adalah pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Tempat pencarian data dapat berupa array dalam memori pencarian internal. Bisa juga pada file pada external storage, pencarian eksternal. Ada dua macam bentuk teknik pencarian, yaitu pencarian sekuensial dan pencarian biner. Perbedaan dua teknik ini terletak pada keadaan data. Pencarian sekuensial digunakan apabila dalam keadaan acak atau tidak terurut. Sebaliknya, pencarian biner digunakan pada data yang sudah dalam keadaan urut. Berikutnya ada metode pencarian. Metode pencarian dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada metode pencarian beruntun. Konsep yang digunakan dalam metode ini adalah membandingkan data-data yang ada dalam kumpulan tersebut, mulai dari elemen pertama sampai elemen ditemukan atau sampai elemen terakhir. Next. Yang kedua ini ada metode pencarian bagi dua. Metode ini diterapkan pada sekumpulan data yang sudah terurut, menaik atau menurun. Metode ini lebih cepat dibandingkan metode pencarian beruntun. Data yang sudah terurut menjadi syarat mutlak untuk menggunakan metode ini. Konsep dasar metode ini adalah membagi dua jumlah elemennya dan menentukan data yang berada pada elemen paling tengah bernilai sama, lebih dari atau kurang dari nilai data yang akan dicari. Jika bernilai sama, maka langsung data yang dicari ditemukan. Jika data di elemen terurut naik, maka jika data yang berada di tengah kurang dari data yang dicari, maka pencarian selanjutnya berkisar di elemen tengah ke kanan. Dan begitu seterusnya sampai ketemu atau tidak sama sekali. Next. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequential search atau pencarian berurutan. Sequential search adalah suatu teknik pencarian data dalam array, satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Next. Baik teman-teman, di sini dapat dilihat algoritma pencarian berurutan dapat dituliskan sebagai berikut. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang binary search. Salah satu syarat agar binary search dapat dilakukan
adalah data sudah dalam keadaan urut. Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, binary search tidak dapat dilakukan. Baik, berikutnya di sini ada prinsip dari binary search dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula diambil posisi awal 0 dan posisi akhir sama dengan n kurang 1. Kemudian dicari posisi data tengah dengan rumus posisi awal tambah posisi akhir garis miring 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah min 1. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah tambah 1. Jika data sama, berarti sudah ketemu. Baik, selanjutnya di sini ada contoh pencarian biner. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh pencarian biner. Di sini, misalnya ingin mencari data 17 pada sekumpulan data berikut. Mula-mula dicari data tengah dengan rumus 0 tambah 9 garis miring 2 sama dengan 4. Berarti data tengah adalah data keempat, yaitu 15. Data yang dicari yaitu 17. Dibandingkan dengan data tengah ini, karena 17 lebih besar dari 15. Berarti proses dilanjutkan, tetapi kali ini posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah tambah 1 atau 5. Lalu data tengah yang baru didapat dengan rumus 5 tambah 9 garis miring 2 sama dengan 7. Berarti data tengah yang baru adalah data ke-7, yaitu 23. Data yang dicari yaitu 17 dibandingkan dengan data tengah ini, karena 17 lebih kecil dari 23. Berarti proses dilanjutkan, tetapi kali ini posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah min 1 atau 6. Data tengah yang baru didapat dengan rumus 5 tambah 6 garis miring 2 sama dengan 5. Berarti data tengah yang baru adalah data kelima, yaitu 17. Data yang dicari dibandingkan dengan data tengah dan ternyata sama, jadi data ditemukan pada indeks kelima. Pencarian biner ini akan berakhir jika data ditemukan atau posisi awal lebih besar daripada posisi akhir. Jika posisi sudah lebih besar daripada posisi akhir, berarti data tidak ditemukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pencarian data 16 pada data di atas. Prosesnya hampir sama dengan pencarian data 17, tetapi setelah posisi awal 5 dan posisi akhir 6, data tidak ditemukan dan 16 lebih kecil dari 17, maka posisi akhir menjadi posisi tengah min 1 atau sama dengan 4, sedangkan posisi awal sama dengan 5. Di sini dapat dilihat bahwa posisi awal lebih besar daripada posisi akhir, yang artinya data tidak ditemukan. Oke, baik teman-teman. Algoritma pencarian biner dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat contoh pemrograman seperti ini.
Nah, baik, di sini bisa dilihat ya teman-teman, maaf agak buram. Di sini adalah hasil dari contoh pemrograman sebelumnya. Baik, di sini ada kesimpulan dari analisis data. Kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama di sini, pencarian adalah proses menemukan data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, tipe dasar atau tipe bentukan. Yang kedua, salah satu metode yang dapat kita gunakan adalah metode pencarian beruntun, sequential search. Yang ketiga, metode pencarian beruntun, sequential search adalah metode yang paling sederhana dari sejumlah metode pencarian. Yang keempat, secara singkat metode pencarian beruntun sequential search dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari elemen-elemen yang diketahui, data yang dicari dibandingkan satu per satu sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.